Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita awali dengan doa pada fellowship kita sore ini. Bapak Surgawi, kami memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami muliakan, yang kami sembah. Terpujilah Bapa, pada sore ini kami boleh bertemu melalui virtual Zoom, Family Ministry. Bapak Surgawi, pada sore ini hamba-Mu akan menyampaikan sebagian firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau pakai lidah dari hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu memberkati kami pada sore hari ini. Terpujilah Bapa yang baik. Doa ini kami naikkan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada sore ini saya menyampaikan sharing firman Tuhan. Ya, terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Pendeta Ko Mingguan yang sudah memberikan kesempatan. Sore ini saya sebuah tema setia dalam penderitaan. Saya mengambil firman Tuhan dari bagian dari surat Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu dari Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk aku. Haleluya. Bapak Ibu, dari nas Alkitab ini kita mendapat satu pemahaman bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dihadapkan pada dua, seperti kalau boleh saya katakan dua dimensi ya. Karena selain kita harus percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, tetapi Tuhan juga mengizinkan kepada kita penderitaan di muka bumi ini. Nah, banyak orang yang menafsirkan atau menganggap bahwa penderitaan itu sebagai sesuatu yang dia coba untuk hindari ya. Kalau saya mau menderita, aduh nggak mau deh, saya berumah tangga hidupnya menderita. Padahal dalam pentabisan rumah tangga kan sudah disampaikan apakah kamu siap dalam kondisi suka dan duka. Tapi itulah kenyataan kita kalau mengikuti kedagingan ini ya, keinginan yang selalu berada di tempat yang nyaman, pada waktu yang nyaman. Tapi ketika datanglah situasi yang tidak nyaman ini, terkadang manusia ini tidak siap. Bahkan mungkin ya, bisa jadi bahwa manusia menjadi tidak percaya kepada Tuhan melalui kejadian atau kesulitan yang dihadapi. Nah, dampak daripada kesulitan yang dihadapi oleh kita sebagai anak Tuhan itu bisa jadi seperti yang saya katakan tadi, menjadi tidak setia
responnya salah ya, responnya salah dalam mencikapi mengenai suatu penderitaan yang kita hadapi. Bisa jadi malah responnya menyalahkan manusia atau orang lain, ya kan? Menyalahkan teman, menyalahkan siapa saja yang menyebabkan kita menderita atau mengalami suasana yang tidak menyenangkan. Bisa jadi juga malah yang terjadi kita menyalahkan Tuhan ya. Kok Tuhan bikin keadaan aku seperti ini Tuhan, padahal aku sudah melayani Engkau, aku sudah ibadah setiap hari Minggu, ya kan? Aku sudah memberikan perhatian kepadamu Tuhan, tapi kenapa ini semua terjadi kepada aku Tuhan? Lalu di mana sebenarnya Tuhan kebaikan yang Kau berikan kepada aku seharusnya? Nah, istilah. Jadi ada kebimbangan, ada keraguan. Dan ada juga orang yang merespon kesulitan itu dengan yang lebih parahnya mungkin pertolongan paranormal ya. Pertolongan dukun ataupun orang pintar gitu ya. Nah, jadi itu dampak bagi orang yang tidak sanggup menerima kenyataan ketika dia dihadapkan pada suasana yang tidak nyaman, yaitu penderitaan. Ada juga misalnya seseorang yang sakit ya, tapi karena dia mempunyai dana yang besar, kemudian dia lebih memikirkan bagaimana bisa berobat di rumah sakit yang perlengkapannya lebih lengkap, ya kan? Nah, dia percaya itu kalau lebih lengkap, maka dia akan mendapatkan perawatan yang baik dan tentunya kesembuhan, ya kan? Nah, yang seperti ini juga yang tidak sanggup melihat penderitaan itu sebagai bagian dari hidup dia, karena dia hanya melihat fasilitas rumah sakitnya, melenceng daripada yang seharusnya bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Sumber kesembuhan itu adalah dari Tuhan. Sedangkan fasilitas yang di rumah sakit itu hanyalah alat-alat yang disediakan oleh perkembangan teknologi, perkembangan manusia dalam teknologi kedokteran dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pokok pembicaraan dalam bagian yang manusia yang seperti ini adalah mereka fokus pada penyembuhan lahiriah ya. Jadi yang sifatnya itu mengandalkan pada perkembangan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Nah, hal-hal seperti inilah teman-teman, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kadang penderitaan itu ditafsirkan atau dipahami sebagai suatu penolakan terhadap situasi sehingga membuat kekeliruan. Yang kekeliruan yang lebih parah itu adalah ketika manusia menyalahkan Allah yang menciptakannya sendiri. Kita dalam Alkitab juga telah banyak ditulis dalam Alkitab bahwa sebagai contoh Ayub, seorang yang setia, seorang yang tabah dan iman yang begitu kuat, ternyata dia dicoba oleh iblis ya, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Nah, tetapi Ayub sendiri tetap percaya dan tetap dia setia kepada Tuhan, sehingga kejadian atau penderitaan yang dia alami itu tidak mengubah sikap keputusan iman dia, bahwa dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, kemudian kita dengar dalam Alkitab, baca dalam Alkitab tentang Daniel yang
mengatakan satu poin yang sangat sangat penting yang juga mau saya sampaikan dalam renungan atau firman Tuhan ini adalah meskipun Tuhan tidak menolong dia, tetapi dia tetap menyembah kepada Tuhan, bukan kepada patung emas yang ada di luar sana. Ini luar biasa, iman yang luar biasa. Dan kita lihat seperti Daud juga selama 13 tahun dia selalu coba untuk dibunuh ya berkali-kali orang. Jadi dicoba itu artinya setan yang berusaha untuk menghancurkan Daud, menghancurkan Ayub. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga iblis atau setan berusaha mencoba kita melalui persoalan-persoalan, melalui masalah-masalah ya. Dan bisa bahwa Tuhan dalam waktu bersamaan mengizinkan itu terjadi. Seperti yang saya sampaikan tadi di Filipi 1:29, bahwa dalam kehidupan suasana kita percaya kepada Tuhan ini pun kita bisa dalam kondisi bahwa kita ini sedang diuji oleh Tuhan. Nah, inilah sesuatu yang mau kita renungkan pada sore ini. Nah, saya sendiri ingin sharing sedikit bahwa pada tahun 2016 ya, 2016 yang lalu saya sudah mengalami satu kondisi yang sangat menderita ketika ternyata saya divonis oleh dokter itu menderita kanker ya, kanker stadium 4 yang merusak ginjal kiri saya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat itu saya ya sebagai seorang pelayan melayani dengan baik di gereja, kemudian saya juga punya usaha. Itu tentunya suasananya boleh dibilang kehidupan kita itu sudah berada mungkin pada situasi yang nyaman ya. Ya seperti itulah kalau saya mau gambarkan usaha berjalan. Sekitar bulan Februari saya mengalami penurunan berat badan ya, dan itu terjadi setiap bulan. Dan sampai saya akhirnya yang biasanya donor darah oleh perawat saya tidak diperbolehkan karena HB saya di bawah 11. Itu mengagetkan. Tapi saya waktu itu tidak menyadari, belum ngeh istilah orang itu. Nah, 3 bulan berikutnya saya mau donor darah lagi karena saya kan sudah berkali-kali donorkan darah. Tetapi ternyata saya tetap dinyatakan belum boleh karena HB saya masih di bawah 11. Nah, saya nggak menyangka bahwa saya itu sudah mulai berada pada zona di mana saya akan memasuki wilayah penderitaan. Sampai akhirnya berat badan saya turun terus, dan kanker itu memang menghabisi berat badan saya, bahkan HB saya. Nah, kemudian sampai akhirnya saya lemas. Saya seperti kalau melihat matahari siang itu saya seperti silau ya, nggak kuat. Saya nggak kuat kalau lihat matahari di siang hari. Akhirnya yang terjadi saya itu selalu bawaannya tidur kan. Nah, saya sudah merasakan, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwa ini sesuatu yang membuat saya harus menyalahkan Tuhan ya. Saya tetap berdoa, saya tetap menyerahkan hidup saya kepada Dia, mohon kesembuhan dari Dia, karena masih banyak tugas yang harus saya kerjakan. Sampai satu titik saya sudah nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan saya diminta oleh dokter untuk off-lamp. Selama di rumah sakit itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah suasana yang
benar-benar memutar kondisi semuanya itu. Yang selama ini saya kondisinya sehat, bisa beraktivitas dalam gereja lokal saya, dan juga bisa menjalankan usaha saya, otomatis semuanya harus saya hentikan karena memang permintaan dokter, saya tidak boleh terlalu banyak memikirkan hal-hal yang terlalu serius karena penyakit Bapak ini serius. Saya di rumah sakit kondisinya, aduh sakitnya luar biasa ya Bapak Ibu. Asal saya mau posisi badan ke kiri sakit, posisi badan ke kanan sakit, mau duduk sakit, luar biasa ya. Nah Bapak Ibu, tapi saya ada satu perenungan yang membuat saya selalu kuat ya Bapak Ibu, karena selama ini kan kita berada terus dalam komunitas hamba-hamba Tuhan, dan yang dimana kita bisa mendapatkan kekuatan dari setiap firman yang disampaikan. Nah, dalam rasa sakit itu pun saya tetap memuji memuliakan Tuhan. Saya tetap bernyanyi. Ada satu lagu yang saya sangat diberkati dengan lagu itu. Nanti mungkin saya akan nyanyikan ya. Dalam lagu itu ada kalimat yang mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau telah sembuhkanku. Jadi Pak Welnatur kalau nggak salah ya. Segala pujian hanya kepada Kau Yesus, itu judulnya. Nah, padahal saya sedang sakit. Saya tak nyanyikan lagu itu dalam hati saya nyanyikan terus, walaupun dokter kadang-kadang saya sendirian juga di kamar ya. Nah sampai akhirnya saya dioperasi setelah menempuh perjalanan dari Pangkal Pinang, Bangka. Saya harus dioperasi di rumah sakit di RSCM ya, rumah sakit di Salemba Tengah. Nah pada waktu itu Bapak Ibu, ada satu malam sebelum hari H operasi, saya melakukan dalam satu doa khusus kepada Tuhan. Dari semua renungan yang sudah saya lakukan di rumah sakit, pada saat itu saya berbicara seperti ini Bapak Ibu, dan ini sudah saya sampaikan kepada pendeta mingguan ketika olahraga minggu lalu. Yang saya sampaikan, Bapak Surgawi, jika Engkau hendak memanggil aku pulang, aku sudah siap. Itu kata-kata keluar langsung dari ucapan saya. Tetapi Tuhan, bila Engkau berkenan Tuhan, berikanlah aku kesempatan dan aku akan melayani Engkau lebih baik. Bapak Ibu, kalau dokter mengatakan kepada keluarga saya bahwa usia saya ini sudah nggak panjang, memang saya nggak diberitahu karena takutnya nanti saya shock. Itu terjadi di tahun 2016. Nah, malam sebelum operasi Bapak Ibu, saya masih coba diintimidasi oleh iblis. Dia mengatakan begini, waktu itu jam 1 pagi ya, ketika semua dalam kondisi tertidur lelap, hanya saya dengar tuh suara itu pengukur oksigen dari pasien di sebelah. Dia menyatakan dengan suara yang cukup keras, padahal saya lagi tidur ya. Apa kamu yakin kamu akan sembuh? Katanya gitu ya. Diulang sekali lagi, apa kamu yakin kamu akan sembuh? Inilah ujian, inilah intimidasi. Bapak Ibu, ketika saya mendengar suara itu Bapak Ibu,
saya sudah langsung yakin bahwa ini adalah suara iblis. Saya langsung doa pada waktu itu. Saya doa pada Tuhan dan saya katakan, "Enyah kau iblis, karena tubuh, jiwa, rohku ini adalah milik Tuhan Yesus. Dia yang memiliki, bukan kau. Enyah kau dalam nama Yesus." Itulah Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Ketika kita menderita, seperti yang saya alami, itu adalah sebuah peperangan rohani yang luar biasa, yang harus kita hadapi. Dan kita harus kuat, jangan lemah. Seperti yang saya bilang tadi, kadang orang berpikir cari jalan pintas, mencari dukun atau paranormal untuk menemukan solusinya. Tapi situlah saya diuji. Hanya Tuhanlah peganganku. Hanya Dialah jawaban atas kesembuhan diriku. Dialah sumber dari kesembuhan. Hanya Dia. Karena aku udah bertekad Bapak Ibu, jika Tuhan panggil aku pun, aku udah siap. Itu udah benar-benar kesaksian saya nih Bapak Ibu. Sebuah pertarungan Bapak Ibu. Pertarungan melawan kuasa iblis. Dan disitulah sebetulnya saya merasakan bahwa itu adalah ujian yang Tuhan izinkan terjadi kepada saya. Setelah peristiwa itu, saya dioperasi. Mungkin saudara saya atau bahkan rekan gereja saya mengunjungi saya, ada yang dalam doanya dia mengatakan dengan jujur bahwa dia sudah ikhlas. Bapak, saya sudah ikhlas Bapak Siregar mau pergi. Tapi begitu saya sembuh dan saya pelayanan lagi di gereja, wah luar biasa Pak Siregar, saya sampai pangling, saya pikir tadi siapa. Bapak Ibu, sekarang saya sehat, puji Tuhan. Saya tidak ada ketergantungan obat, saya tidak ada pantangan makan, saya tidak ada pantangan makan dan juga tidak ada kemo ya. Itu Tuhan ini kan kemo itu semua. Sementara mungkin orang yang biasanya mengalami kanker itu mengalami proses kemo dan harus ada pantangan makannya. Itu semua tidak ada. Dan sampai sekarang berat badan saya yang tadinya turun dari 82 kilo ke 43 kilo ketika operasi, dan sekarang sudah kembali ke 72 dan 75 kilo. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mengembalikan kondisi saya dengan sehat, meskipun saya dengan keputusan dokter pada saat itu harus mengambil ginjal kiri saya dan limpah. Jadi ginjal saya itu tadinya normal ya, bagus, tapi kemudian dihinggapi oleh kanker ini, dan kanker ini sudah menyerang ke limpa saya, sehingga dua-duanya keputusannya harus diangkat. Dan sekarang saya beraktivitas dengan satu ginjal. Ya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, sebetulnya apa sih sebetulnya tujuan daripada Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan. Saya yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah penderitaan itu memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita meraih kemenangan dari Tuhan. Kita buka di 1 Petrus 4 ayat 13. Saya bacakan ya.
Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita tetap dalam suasana hati yang tetap bersukacita. Bersukacita yang menggelora. Kita meyakini bahwa di ujung daripada penderitaan itu ada kesembuhan yang Tuhan akan berikan. Karena Dialah sumber kesembuhan itu sendiri. Dan di ujung daripada penderitaan itu adalah nama Tuhan yang ditinggikan. Ada selalu jalan keluar bagi Tuhan. Karena kita percaya Tuhan lebih besar daripada masalah, dari penderitaan yang kita hadapi. Kita mendapatkan kemenangan dari segi rohani, kedewasaan rohani. Kita akan mengenal Tuhan lebih dekat. Dan kita mengenal kebaikan Tuhan. Sehingga dalam penderitaan itu kita mendapatkan satu hikmat bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Ini sesuatu yang mungkin tidak dapat semua orang melakukannya ya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dalam penderitaan itu jalan keluar pasti kita dapatkan, dan ketika kita sakit, kesembuhan pasti kita dapatkan. Ketika kita menemui masalah, Tuhan akan berikan dia solusi, jalan keluar. Tuhan bukakan, dan ketika Tuhan sudah bukakan, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Nah, kemenangan dalam rohani ini juga membuat kita semakin kuat untuk kita tidak lagi berdosa. Artinya kita hindarilah perbuatan-perbuatan yang salah dan kita bertobat. Itulah yang sebenarnya yang Tuhan inginkan ketika kita mengalami penderitaan. Kita bertobat di hadapan Tuhan dan kita tidak mau lagi mengulang apapun kesalahan yang sudah kita perbuat dan mengecewakan hati Tuhan. Itulah satu hikmat yang bisa kita raih dan bisa kita dapatkan dalam penderitaan kita. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah penderitaan yang kita alami ini menjadi sebuah kemenangan. Dan sekarang saya berada di sore ini di depan Bapak Ibu Saudara karena Tuhan yang berkenan. Karena Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya bisa melayani, saya bisa juga di multimedia, walaupun sebelumnya saya nggak mengenal multimedia, tapi Tuhan karuniakan terus kemampuan saya untuk melayani di bidang multimedia. Nah, Bapak Ibu, supaya nggak terlalu lama juga, saya langsung saja ke bagian yang kedua. Apa sih tujuan daripada Tuhan hadirkan penderitaan dalam hidup kita? Tujuan yang kedua adalah jadilah saksi Tuhan bagi orang lain. Dari kesaksian itu, kita memberikan satu pemberitaan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa Tuhan itu tidak membuang kita. Tuhan itu tidak menyingkirkan kita melalui penderitaan yang kita hadapi. Malah Tuhan itu ya, dia begitu baik. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia izinkan itu terjadi, tapi dia tahu bahwa kita akan kuat menghadapinya. Tuhan itu memberikan satu kekuatan, kemampuan kepada kita untuk
bisa menjadi berkat, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan orang pun melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi kita itu menjadi teladan ya, menjadi sesuatu yang menggambarkan bahwa Tuhan itu memang baik ya. Itu contohnya Pak Siregar. Dia itu bisa disembuhkan Tuhan. Padahal sudah banyak orang, baik itu pendeta-pendeta Bapak Ibu, yang berada di gereja lokal saya, melihat dengan sendirinya bahwa fisik saya yang semakin lemah, dan bahkan mungkin tidak lama lagi seperti kata dokter, tapi Tuhan ternyata balikan itu semua, dan puji Tuhan lah saya sekarang menjadi sehat. Dan saya punya tekad Bapak Ibu bahwa ini satu kemurahan hati yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya, yang bisa saya share kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan ini, setan itu selalu mencobai kita melalui aktivitas apapun kegiatan kita, atau mungkin ada sesuatu yang terjadi mungkin di sekitar kita. Yakub 1 ayat 12, saya baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan berikan, satu tujuan yang pasti yang Tuhan kehendaki bagi kita ketika kita menghadapi kesulitan atau kekelaman atau apapun masalah yang membuat kita berada pada situasi yang tidak nyaman. Hendaknya kita ceritakan itu menjadi suatu saksi, menjadi suatu kesaksian bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Seperti dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, situasi dalam Roma 8 ayat 28 ini menggambarkan kepada kita bahwa dalam kondisi segala sesuatu, dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi apapun, baik kita dalam kondisi yang situasi yang menyenangkan maupun situasi yang tidak menyenangkan, bahkan kita mengalami penderitaan yang cukup lama, kita yakinlah bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja bahkan ketika kita sedang melakukan satu usaha untuk memperbaiki mungkin apakah itu ekonomi kita atau mungkin hubungan suami istri. Percayalah bahwa Allah turut bekerja selama kita mengasihi Dia. Jangan keluar dari lingkaran atau jangan keluar dari pandangan Tuhan. Jangan menjauh, karena bagaimanapun dalam menghadapi persoalan itu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita ini orang yang lemah, yang bisa sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit kita mengikuti orang lain. Kadang-kadang juga itu yang membuat Tuhan itu tidak menyukai ketika kita mengambil pilihan yang lain. Tapi Dia ingin hati kita selalu diberikan kepada Dia. Dan dalam penderitaan itulah ada waktu yang sangat banyak buat kita untuk menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau coba mengambil kesimpulan bahwa dalam penderitaan yang kita hadapi, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan kemenangan rohani ya. Kita semakin dewasa,
dalam rohani kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat, dan Dia sungguh baik. Dengan kemurahan hati Dia, kita bisa melewati penderitaan. Tapi meskipun Dia tidak menolong kita, kita tetap percaya, kita tetap setia bahwa Dialah juru selamat kita. Yang kedua, dari penderitaan ini ketika kita sudah bisa melewatinya bersama-sama Tuhan, akhirnya kita menyatakan, oh akhirnya aku bisa loh melewati itu bersama Tuhan. Nah, jadilah saksi dari kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Dia. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak kita sembah dan kita muliakan. Saya kira sampai di sini renungan pada sore hari ini, Bapak Ibu. Kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman itu memberikan kekuatan kepada kami, menjadi berkat kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, ajarilah kami agar dalam kesulitan yang kami hadapi, kami mampu melihat, kami mampu menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelesaikan atau membantu kami mengatasi kesulitan-kesulitan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu ingat akan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Melalui kesulitan ini pun kami boleh menjadi saksi, dan Tuhan mampukan kami untuk mendapatkan kemenangan hari demi hari. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini Tuhan, yang dimana firman-Mu tadi belum sempurna Tuhan, tapi Dialah Engkau yang sempurna. Kami serahkan semuanya kehidupan kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.